Terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Presiden. Di sini kami datang dari Teknologi Informasi Komunikasi dan bertanya tentang beberapa hal, khususnya dalam pelayanan HKBP. Bapak Presiden, Bapak sudah bertugas kurang lebih 4 bulan di distrik 19 Bekasi ini. Tentu pelayanan HKBP itu cukup luas dan banyak jemaat juga mungkin yang rindu akan pelayanan di HKBP ini yang akan kita tingkatkan. Bagaimana kerinduan daripada jemaat kita, apakah ada keinginan mereka terlibat untuk pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja kita di HKBP yang ada di distrik 19 Bekasi ini. Oke, terima kasih. Yang pertama, saya mengucapkan selamat dulu untuk biro ini yang dikembangkan bernama Biro Teknologi dan Informasi di HKBP. Minimal melalui nama ini dan konsep ke depan untuk menunjukkan bahwa gereja HKBP adalah gereja yang harus terus hidup dalam mengikuti teknologi yang semakin baik ke depan. Dan tentu penyampaian informasi-informasi tentang kegiatan HKBP juga semakin terkoordinasi. Selamat untuk Bapak Pendeta Fortunet untuk tenaga tugas ini. Lalu yang kedua tentang keterlibatan jemaat. Saya harus katakan itu adalah roh dari aturan kita. Aturan kita itu adalah aturan yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga jemaat untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Artinya gereja dan pendeta harus terbuka untuk itu. Kalau ditanya soal kerinduan warga jemaat, mereka semua rindu melayani di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah gereja Tuhan. Khusus di Bekasi ini, saya harus katakan, Bekasi ini rata-rata jemaat kita kerja ke Jakarta, tetapi sesibuk apapun mereka, semua mereka sangat rindu dan sangat peduli, komitmen tinggi ketika diberikan peluang untuk melayani itu. Maka terus terang, dalam semua kegiatan kita buka itu ruang seluas-luasnya. Ada kita bentuk tabi di sini, lalu kita bentuk juga pemulihan aset, kemudian tahun pemberdayaan ini. Itu hampir semua, 70% itu yang terlibat di sana adalah warga jemaat. Kategorial juga sudah pasti, itu hidup semua di distrik ini. Artinya kita harus berani membuka itu, dan kita yakin bahwa jemaat ini akan sangat antusias memberikan segala apa yang dimilikinya untuk melayani. Cuma satu kata kuncinya saya lihat, kita harus bangun trust, kepercayaan kepada mereka. Distrik ini sudah memulai itu. Kita akan transparansi keuangan. Jadi mereka bisa melihat itu, apa yang mereka layani itu, apa yang mereka berikan itu bisa terbukti dengan pertanggungjawaban yang baik. Demikian Pak Fortunet. Oh, berarti keterlibatan jemaat memiliki dampak yang positif bagi jemaat itu sendiri dan bagi masyarakat juga yang preses. Betul, itu pasti mempengaruhi ke dalam perkembangan spiritual mentalnya juga, karena biar bagaimanapun tantangan sekarang ini kan makin sulit. Dengan mendekatkan diri, terlibat dalam pelayanan, tentu nilai-nilai spiritualitas, tanggung jawab mereka akan semakin tinggi dan mereka akan semakin cintakan HKBP ini. Dan jujur, ini yang sulit kita sekarang, tantangan kita besar, bahwa arus dari luar gereja-gereja yang di luar mainstream ini sekarang begitu kuat mendesak HKBP, sehingga HKBP dengan segala potensinya, keterlibatan warga ini itu akan membantu kita. Itu tadi kata kunci, mereka terlibat, mereka terbangun secara rohani, dan gereja juga, HKBP juga akan menikmati dari kehadiran mereka. Oke, begitu. Ini lagi Bapak Presiden sebagaimana yang telah diserukan dan pimpinan HKBP khususnya OP Korus secara terbuka menyampaikan pergumulan yang dihadapi HKBP saat ini, yaitu tentang keuangan pusat dan penyelesaian hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Tentu sekali distrik Bekasi ini sudah berbuat, tetapi langkah-langkah selanjutnya perlu kami tahu dari distrik Bekasi ini. Mohon dijelaskan
Pak Preses. Oke, terima kasih. Ini yang harus disadari oleh seluruh pelayan full timer HKBP dan warga jemaat. Keuangan pusat itu adalah keuangan yang ditopang dari persembahan kedua dan namar pokok. Artinya, kalau gereja, kalau jemaat lokal tidak serius membayar itu artinya seluruh pelayanan secara hatopan akan terhambat. Maka semua jemaat besar atau kecil harus menyadari tanggung jawab ini. Sebenarnya HKBP secara aturan sudah mendesain itu dengan baik. Pilihan 1A, 1B itu untuk gereja lokal, gereja setempat, lalu pilihan persembahan habis khotbah itu adalah milik pusat. Artinya itu tidak bisa ditoleransi. Rapat MPS kita terakhir ini memang sudah memutuskan 33,3%. Kenapa itu diputuskan? Karena sudah banyak di gereja ini yang menggabung semua persembahan itu waktu menghitung. Maka perhitungannya jelas. Seperti di Bekasi ini, sudah ada persembahan itu 4 kantong. 1A, 1B, 2A, dan 2B. Ada yang membuat 33%-nya itu dari 2A dan 2B. Itu salah. Seharusnya kumpulkan semuanya 2A dan 2B itu milik pusat. Tapi kalau digabung, gabung dulu 1A, 1B, 2A, 2B, ambil 33,3%. Itu HKBP. Artinya itu nggak bisa ditawar. Maka di distrik Bekasi ini dalam rangka memenuhi kebutuhan hatopan seperti yang saya katakan tadi, kita akan melakukan audit 2 kali dalam 1 tahun ini. Yaitu pertama Juni. Kenapa kita lakukan Juni? Kita mau lihat dulu. Selama ini berapa persen dia? Kalau masih di bawah 33,3%, kita akan kasih warning. Lalu November kita akan melakukan audit kembali, dan di situ tidak boleh lagi berkurang dari 33,3%. Itu sudah menjadi kewajiban, terutama gereja-gereja yang besar yang sudah menjadi resort. Kuria Pagaran karena pergumulannya mungkin akan diberikan toleransi sedikit, apakah itu 25% sampai 30%. Artinya yang mau saya katakan, keuangan pusat itu harus benar-benar ditopang dari gereja-gereja lokal, gereja-gereja jemaat kita besar atau kecil. Dan itu satu syarat yang harus dipenuhi, harus mampu membayarkan setiap tanggung jawab. Nah, yang kedua mengenai dana pensiun. Yang dana pensiun ini, ya memang ini menjadi pergumulan gereja kita. Yang membuat ini makin sulit sebenarnya kita juga dari periode ke periode yang tidak pernah serius dalam rangka menyelesaikan ini. Sehingga ketika diputuskan ke OJK dengan mengambil manfaat pasti, artinya ada kewajiban-kewajiban yang harus terus-terus menerus dibayar, yang sebenarnya ketika ini secepatnya dilunasi tidak menumpuk seperti ini, tapi ini dari bunga ke bunga karena kita tidak serius, ya akhirnya seperti ini. Dan ini yang mau saya garis bawahi, seharusnya HKBP ini harus lebih serius untuk memenuhi seluruh tanggung jawabnya di setiap periode itu, sehingga tidak ada beban dari periode yang lama kepada periode yang baru. Jangan berulang ini. Nah, khusus mengenai dana pensiun ini, itu yang saya katakan tadi, jemaat kita ini lebih banyak berpikir, jangan istilah utang lah, tapi soal tanggung jawab. Walaupun bisa ditafsir dalam beberapa hal, karena kita tidak pernah memiliki utang, tapi tanggung jawab yang mestinya harus dibayar. Maka distrik Bekasi ini mendukung penuh keputusan MPR, bahkan keseriusan Epurus. Bagaimana ini bisa diselesaikan dengan cepat dan tidak menjadi beban lagi kepada periode yang berikut. Yang pertama, waktu Epurus datang ke sini melakukan sosialisasi penjabatan tahun pemberdayaan, kita sudah mengumpulkan 700 juta, kita syukuri itu. Lalu kita akan melaksanakan turnamen golf Epurus Cup di serial sebut namanya. Kita harapkan dari turnamen golf ini hasilnya harus maksimal. Saya sudah minta kepada ketua tim pemberdayaan kita, Bapak Martuaman. Kebetulan Bapak ini luar biasa, seorang dokter. Dia kajian-kajiannya, pemahamannya tentang HKBP juga sangat kuat. Kita sangat mensyukur kehadiran beliau dan timnya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan hasil maksimal kita boleh dapatkan dari sini. Lalu yang kedua, kita sudah sarankan semuanya sekarang di sini agar semua huria harus membuka kantong untuk gerakan Rp1.000. Kalau semua gereja sudah melakukan itu, saya yakin ini hal yang luar biasa. Contoh, saya ambil satu gereja kita yang menjadi gereja sambungan HKBP Rawalumbu. Bulan ini mereka bisa mengirim 21 juta untuk 1 bulan.
Mereka langsung bikin gerakan Rp1.000 itu sewaktu mengantar persembahan ke depan. Artinya di samping persembahan wajib itu sudah diberikan juga persembahan khusus untuk dana pensiun ini, sehingga itu bisa rutin dilaksanakan. Jadi yang harus dibayar per hari bisa dibayar per minggu. Jadi itu makanya begitu besar mereka dapat. Lalu yang terakhir, kita juga upayakan di sini. Setiap bulan Pareses harus bayar Rp750.000. Setiap pendeta resort Rp500.000 untuk dana pensiun. Lalu fungsional Bibel Pro Rp250.000. Itu utang. Itu kewajiban, harus dibayar. Artinya kalau nggak dibayar hari ini, dia mau pindah harus bayar nanti. Karena toh juga harus pindah kan itu. Atau memang dia tetap bertahan di sini, tapi untuk tahun berikutnya dia tidak bayar, ya tentu akan kita berikan peringatan-peringatan, karena itu sudah menjadi bagian tanggung jawab, karena itu adalah keputusan sinode distrik kita. Nah, demikian upaya kita untuk dua hal itu, bagaimana keuangan pusat, lalu dana pensiun yang benar-benar kita pergumulkan di dalam periode ini. Ini lagi Pak Preses, bahwa HKBP dan suara-suara dari jemaat kita yang sudah sangat lama sebenarnya dirindukan perbelanjaan daripada HKBP itu tersentralisasi penggajian dari pusat. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Preses tentang ini, sebagaimana yang sudah diserukan oleh waktu itu, bahwa tahun 2022 nanti akan dikaji lagi supaya bisa terlaksana sentralisasi perbelanjaan pelayan HKBP. Apa tanggapan Pak Preses? Apakah itu memungkinkan untuk dilakukan di HKBP ini? Saya rasa ini sangat memungkinkan. Makanya pada periode-periode yang lalu, ketika ada pemikiran untuk tidak meneruskan, bagi saya sangat disayangkan. Maka ketika dia ini kembali diangkat, lalu kita pergumulkan ulang, lalu membuat uji coba dulu, bagaimana kira-kira kemungkinannya ini. Tapi saya yakin dan percaya. Saya ambil contoh sederhana saja. Kalau masing-masing resort, contoh dari Bekasi ini, dia membelajarkan 2-3 orang pendeta sekarang. Artinya persembahan jalan terus, kita ambil 40% semua uang masuk itu tinggal di gereja itu untuk pengelolaan gereja. 60%-nya serahkan ke pusat. Itulah pengelolaan semua gaji pendeta. Kalau semua gereja seperti ini, saya yakin bisa. Oleh karena itu uji cobanya. Coba dulu sekarang gereja-gereja besar, mereka mampu menggaji 4 pendeta, sanggup nggak menggaji 6 pendeta lagi di kampung? Keberanian dan terobosan kita. Artinya tergantung kita pendeta juga. Kalau kita rindu bagaimana HKBP ini, bagaimana attitude-nya pendeta itu lebih teruji di masa yang akan datang. Karena yang menggantungkan ini dipindahkan dari kampung ke kota, persoalannya di sini. Kalau pendapatannya sudah bisa benar-benar didesain, orang nggak akan berebut. Artinya, jujur gereja kota, gereja yang besar, ya mungkin presentasi satu orang ke pusat harus ditingkatkan. Maka hitung-hitungan saya sederhana seperti itu. 1 huriah, oke, kirim 60% ke kantor pusat, 40% untuk pengelolaan huriah. Karena itu gaji pendeta kan sudah dari kantor pusat, apalagi. Jadi ini yang harus dikaji ulang. Apakah presentasi ini seperti yang saya bilang itu yang paling utama, atau memang presentasi lain yang harus dipikirkan. Jadi bagi saya, mari semua pendeta HKBP, di pendeta kuncinya saya bilang. Kalau pendeta HKBP serius dengan ini jujur aja. Jemaat kita ini jemaat yang baik kok ini. Mereka sangat hormat dan antusias kepada pendetanya. Makanya kalau pendetanya serius memikirkan ini, memikirkan masa depan, memikirkan dana pensiun, mari kita mulai gerakan itu dari seluruh pendeta ini, dari seluruh pelayan full timer. Semua pasti bisa. HKBP yang besar ini jangan kita jadikan lagi menjadi HKBP yang ditangisi semua orang. Mari kita bangun sikap, attitude yang baik, lalu keteladanan yang baik. Kadang-kadang berbincang-bincang dengan Upi Turus tadi, ini yang kami bicarakan banyak. Bagaimana pendeta ini lebih mampu menunjukkan keteladanannya daripada hal-hal yang lain. Khotbah itu satu sisi, tapi sikap hidup adalah sikap yang lain. Maka ini ujiannya. Dana pensiun kita bergumulkan, kita selesai ini, lalu sentralisasi lagi dibangun. Saya yakin kita akan survive dalam segala hal. Marjabida bida buma, plongma. Malayani pe plongma. Jadi kita harus salut dan dukung
upaya-upaya yang dilakukan oleh periode ini dalam rangka sentralisasi penggajian di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Amang Preses, Pendeta Mengatur Manurung, pencerahan yang begitu luar biasa dan komitmen yang begitu tegas. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih.